dipersembahkan oleh Selamat malam. Bak cerita detektif kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat seolah membuat publik bertanya bagaimana kepingan puzzle yang berserak. Babak demi babak alur cerita kasus pembunuhan ini seakan kita tidak tahu bagaimana kemudian ujungnya. Munculnya saksi yang beragam secara serentak dan juga serempak. Kita tahu saat ini bahwa yang masih menjadi pertanyaan adalah soal bagaimana sebetulnya motif dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Apakah motif ini karena cinta segitiga antara pelaku dan juga korban? Atau persoalan geng motor? Atau ada motif lain di luar itu? Hal itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya juga akan perkenalkan ada mahasiswa Prodi Humas dan Komunikasi di Digital Universitas Negeri Jakarta. Kita boleh menatap tangannya. Dan kita juga menghadirkan beberapa orang narasumber pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Yunani selaku ibu terpidana Eka Sandi yang saat ini juga tengah menjalani hukuman. Terima kasih sudah hadir Bu Yunani. Kemudian ada Ibu Titin Priyalianti, pengacara Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina dan Eki. Terima kasih sudah hadir. Dan seperti biasa kita juga sudah kehadiran sejumlah narasumber yang hadir di sini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bang Pitra Romadoni selaku praktisi hukum. Kemudian ada Ibu Elsa Syarif, praktisi hukum. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Budi Permadi alias Abi Budi, mantan narapidana lapas Kesambi. Nanti Abi Budi ini akan bercerita karena Abi Budi ini juga pernah mendapatkan cerita secara langsung ya dari 7 terpidana. Kita akan dengarkan kesaksiannya. Kemudian yang di samping Abi Budi ada Bang Jutek Bongso selaku pengacara saksi. Selamat malam. Okta, Pram, Syafrudi dan juga Teguh. Kemudian ada Bang Ruli Panggabean, pengacara saksi Okta, Pram, Syafrudi dan juga Teguh. Dan yang terakhir ada kemudian Bang Tony RM, pengacara tersangka Peggy Setiawan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Tidak hanya narasumber yang ada di studio, kita juga sudah kehadiran narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Bang Jogi. Oke, terima kasih Bang Jogi sudah hadir. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kita mungkin pertama menuju ke Abi Budi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menuju ke Abi Budi, jadi kita perkenalkan Abi Budi ini adalah mantan narapidana yang pernah berinteraksi langsung satu lapas dengan 7 terpidana. Itu betul ya? Betul. Boleh digunakan Ya, mic-nya? betul. Ya. Betul itu. Itu tepatnya di tahun berapa? Tepatnya beliau masuk pertama ke dalam lapas 1 Kesambi Cirebon itu yaitu tahun 2016. Kalau saya divonis itu 5 tahun. Saya mulai masuk di penjara itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ketemu dengan terpidana itu pada tahun 2016. Dan kebetulan karena saya itu di dalam lapas itu sebagai tamping. Pertama saya tamping air. Tamping air ini adalah saya yang mengatur sirkulasi air di dalam lapas tadi. Dan kemudian saya menjadi tamping masjid. Tamping masjid ini salah satu tugasnya adalah memberikan motivasi-motivasi kepada para narapidana yang baru. Dan pada tahun 2016 tadi saya bertemulah dengan Sudirman dan kawan-kawan. Karena semua napi yang baru masuk ke dalam lapas tadi itu pasti akan ketemu saya. Oke. Saya registrasi, kemudian saya bertanya satu persatu dari berbagai macam kasus yang ada di dalam lapas tadi. Nah, suatu ketika saya bicara pada salah kalau yang dari Cirebon mana dari Cirebon, kumpul kan? Karena saya adalah warga Cirebon, saya tanyakan, Anda kasus apa? 340 biji, hah? Pembunuhan? Pembunuhannya lagi ramai, Bi. Pembunuhan apa itu? Geng motor. Tapi saya itu tidak pernah membunuh. Itu masih terngiang dalam ingatan saya. Saya itu tidak terbunuh. Itu siapa yang menyampaikan? Itu Sudirman.
Sekelompok Sudirman. tadi berkumpul, setelah saya registrasi, saya tanya satu persatu. Mereka mengatakan seperti itu. Buat saya kan sangat bertanya, udah sekarang kayak gini aja man. Saya panggil di man aja. Anda sama saya nasibnya sama. Anda itu adalah seorang napi, saya juga napi. Kalau toh Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Waduh, Bi, ceritanya rame katanya. Dia bilang seperti itu. Rame gimana? Saya itu bisa ada di sini, membuat sebuah pengakuan-pengakuan itu dipukulin, digulung bahasa di dalam penjara itu digulung, Mbak. Digulung itu mendapat intimidasi dari berbagai macam pihak, terutama dari yang tim petugas lah saya katakan. Waduh, saya nggak tahu itu karena saya ada di dalam, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Abi Budi, sebentar, maaf saya potong. Jadi yang berbicara seperti itu hanya Sudirman atau ada pihak lain? Siapa saja mereka itu? sedang berkumpul, Mbak. Mereka berkumpul di sisi masjid, saya cerita, kemudian dia mengatakan seperti itu. Dan Ya, selain Sudirman, siapa yang menyampaikan? Sudirman ngomong seperti itu diiyakan oleh kawan-kawannya. Jadi saya berpikir bahwa saya yang mendapat perlakuan seperti itu tidak saja cuma Sudirman. Jadi kelima napi yang ada di dalam lapas 1 Kesambi itu mendapat perlakuan sama, di mana dalam proses penyidikan tadi. Oke. Nah itu. Ya, 5 napi itu siapa saja? Mungkin Waduh, bisa saya namanya disebutkan. agak lupa ya, karena memang saya itu komunikasi intensnya itu dengan Sudirman. Dan bahkan Sudirman itu seringkali nyaris setiap hari main ke tempat tamping masjid. Jadi enak untuk interaksi. Oke. Maka saya menilai kalau dari gestur tubuh mereka itu tidak ada tampang pembunuh. Oke. Mereka itu orang-orang polos dan juga mereka itu orang yang maaf ya, komunikasi agak terkadang, tapi bukan idiot. Makanya saya klarifikasi lagi kalau ada seorang mengatakan bahwa saya itu idiot, itu tidak idiot, Pak. Dia masih bisa berkomunikasi, tapi kita butuh waktu. Dan dia sendiri ngobrol dengan tidak nyampur. Oke. Tidak artinya kalau nggak begitu akrab dia nggak mau ngobrol. Ya. Nah kebetulan ngobrol sama saya gitu. Oke, Abi Budi, selain sebelum kita bicara lebih jauh soal itu, tapi saya ingin spesifik dulu soal tadi selain Sudirman, 5 orang lainnya itu menyampaikan hal yang sama seperti Sudirman atau gimana? Yang lainnya itu di mana saya ngobrol sama Sudirman, mereka mendengarkan. Ini pertama. Dan yang kedua, mereka itu mengiyakan. Dari gesturnya saja sudah mengiyakan. Kalau toh obrolan dan Sudirman ke saya itu bohong, tentu ada pemberontakan dari kelima napi tadi. Oke, tapi 5 narapidana yang lain itu juga menyampaikan nggak bahwa ya ini saya juga kasus yang sama? Sesekali kayak gitu. Tidak cuma Sudirman, Bi, saya juga sama. Oh, wih, berarti semua nih, saya katakan, berarti semua mendapat perlakuan yang sama, iya. Nah terus saya tanya, posisi pengacaranya di mana? Saya menanyakan itu ke mereka. Saya tidak ada pengacara. Waktu pemprosesan itu tidak pakai pengacara, kata dia loh. Nggak bisa seperti itu. Yang saya tahu ada pengacara. Anda berhak untuk mendapat perlindungan hukum, yaitu pengacara. Saya katakan seperti itu. Ya nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Oke. Nah, maka munculnya pengacara itu kata dia begitu ada di persidangan. Nah Oke. ini perlu dicari, maka saya bingung juga. Kayak begini ya sudah, saya diam. Ya sudah sekarang saya kayak gini aja, man. Anda sama saya nasibnya sama, Anda napi, saya napi. Oke. Kemudian yang harus Anda pikirkan adalah Anda hidup di dalam lapas ini mesti survival, mesti berbuat baik, jangan sampai muncul masalah baru. Biar semuanya selesai. Oke. Ya kalau sudah di lapas apa yang mau dikerjakan, Mbak? Ya, Nggak sebentar. bisa itu. Abi Budi kan menyampaikan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah kok, kan begitu. Ya. Tapi kenapa kemudian ada di sana? Ya itu tadi saya kan pertanyakan. Heeh. Saya Mereka pertanyakan. menjawab apa? Saya pertanyakan. Kalau Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Jawaban mereka cuma satu. Saya itu tidak tahan digulung oleh petugas di mana proses BAP. Saya tidak tahan, saya akuin. Oh, dipaksa untuk mengaku? Dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Oke. Jadi miris buat saya. Mau tidak mau di sini mesti ada pembelaan. Yang setahu saya pembelanya adalah pengacara, tapi nggak ada pengacara, tapi nggak ada. Jadi Ya. semua yang kelima itu tadi adalah sama diperlakukan yang sama oleh petugas BAP Oke. untuk mengakui bahwasanya mereka melakukan dengan cara intimidasi tadi. Oke. Tapi ada tidak yang disampaikan kalau menurut keterangan dari para terpidana itu ya ke Iya. Abi Budi, yang disampaikan oleh penyidik waktu itu apa? Wih, saya nggak nanya seperti itu, spesifik itu. Karena saya sama dia sama-sama di dalam, Mbak. Oke. Jadi perkembangan di luar seperti apa saya tidak tahu. Yang saya dengar dan saya rasakan itu adalah di mana kelima napi itu bercerita hal yang seperti itu. Ceritanya begitu, mendapat intimidasi waktu penyidikan. Oh ya sudah, maka dia cerita. Ya saya mengkelirkan lagi, seperti apapun ini sudah melakukan sebuah proses persidangan.
dari penyidikan. Nah, satu hal lagi saya hampir lupa. Dia mengatakan bahwasanya waktu rekonstruksi itu bukan dia. Rekonstruksi kejadian itu bukan kelima orang yang ada di dalam. Oke. Ini. Nah, terus masuk persidangan sampai divonis sudah inkrah karena seumur hidup. Saya kan kasihan banget. Anaknya masih muda, masih penuh dengan kepolosan. Oke. Anak itu merasa kalau dia tidak bersalah, tapi mau dibilang apa? Nasib, dia bilang. Sudah nasib ya sudah, kalau Anda sudah bicara nasib ya jalan aja. Ya, tapi dari mana Anda tahu bahwa mereka ini tidak ikut dalam proses rekonstruksi? Dari cerita dia. Oh, Dari cerita dia, oke. karena saya kenal dia dan tahu mendengar cerita dia, sama-sama senasib, Mbak. Sama-sama hidup di dalam lapas. Cuman bedanya satu, saya 5 tahun, mereka seumur hidup itu. Oke, itu pengakuan dari para terpidana yang mengaku menurut Abi Budi bahwa mereka dipaksa untuk mengakui ya perbuatannya, padahal ini mereka tidak melakukan. Kita menuju ke Ibu Yunani, ini adalah ibu terpidana dari Eka Sandi yang saat ini pemirsa juga tengah menjalani hukuman seumur hidup di penjara, betul ya Bu Yunani ya? Boleh digunakan mic-nya Bu? Iya, betul. Iya. Bu Yunani juga ceritanya sama Bu, bahwa anak ibu itu juga sempat dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Itu Iya. seperti apa Bu? Iya. Ceritanya? Yang ibu tahu gimana? Kalau Eka tuh ya Ya. kalau Eka tuh apa sih? Mau ngebelain adiknya biar cepet keluar. Adiknya juga kena sih, Mbak. Iya, adiknya juga ditangkap. Terus dibonyok-bonyok juga, Mbak. Tapi dia keluar karena dibelain sama kakaknya. Dia juga gak ngaku soalnya dia gak salah. Dia ngaku ke ibu kalau dia tidak bersalah, Bu. Semangat Gimana, bersalah, Pak. Semangat Eka? dipitnah kayak. Eka sempat cerita itu, Bu, ke Cerita. polisi waktu itu kalau nggak bersalah. Iya, dia ngomong waktu bisa ketemu tuh, Eka bener salah enggak? Enggak, mah. Eka nggak ngelakuin. Eka waktu itu posisi ada di mana kalau waktu cerita ke ibu? Ada di Polda, ya Polda ya Bu. Waktu kejadian. Oh, kejadian ada di SMP 11 Hah? di situ. Lagi kumpul-kumpul, Itu- terus ditangkap. Oh, jadi lagi kumpul di SMP 11. Iya. Waktu itu lagi kumpul sama teman-temannya ibu. Iya. Teman-temannya ibu kenal? Kenal Eko, Hadi, Jaya, Supri. Siapa satunya tuh? Teman-teman yang kumpul di SMP 11 itu, Ibu, Iya. itu memang yang termasuk terpidana juga? Iya. Oke. Itu kumpul di SMP 11 itu Lagi di pada jam main. berapa, Bu? Jam pulang kerja. Apa, malam hari? Bukan, sore. hari? Oh, Sore. sore hari. Pulang kerja terus pada kumpul di situ. Kenapa waktu itu kenapa, Bu, kok di SMP 11 kumpulnya? Ya nggak tahu ya Mbak, Iya. itu juga Eka tuh ditelepon sama Supri. Kak kesini kumpul di SMP 11 gitu. Di SMP 11 itu memang tempat mereka biasa kumpul atau gimana, Bu? Enggak, Eka baru kumpul di situ. Oh, baru kumpul di Iya, situ. Eka kan kerja jadi Bandung. Eka kerja sebagai apa, Bu? Kuli Nggak tahu. bangunan. Sebagai kuli bangunan. Ketika kumpul di SMP 11 itu, ini teman-teman apa, Bu? Teman-teman geng atau Bukan. apa? Teman-teman main biasa sama kuli teman-teman bangunan biasa. semua. Eka gabung di geng motor gitu-gitu? Enggak, Enggak. enggak. Dari teman-teman yang waktu di SMP 11 kumpul itu juga bukan geng motor, Bu? Bukan. Kuli bangunan semua, Mbak. Kuli bangunan semua ya, Bu, ya. Terus Eka cerita apa, Bu? Waktu pas di SMP 11, waktu itu sore hari ya, Bu, ya? Iya. Sampai jam berapa di SMP 11? Waktu itu Eka, Bu? Jam berapa? Jam 5 kayaknya tuh langsung dimasukin ke mobil polisi, langsung ditangkepin. Di jam 5 itu, Bu? Iya, kayak segitu. Nah, adiknya kan disuruh sama kakaknya beli bensin. Sama Saka, becongan. Juga ketangkep. Eka sama Aldi sama Jaka. Ketangkep juga. Oke. Aldi waktu itu juga ikut ketangkap nggak, Bu? Iya,
Ikut ketangkep? Nganterin motor ke kakaknya. Oh, tapi habis itu dilepas atau gimana ceritanya? Iya, semalam di Polres, dia dibonyok-bonyok juga, terus siangnya dia kan nggak ngaku terus, dia nggak pernah main, di rumah aja sama neneknya. Nah jadi ya dibebasin. Oh, jadi dibebasin? Iya, tapi itu udah bonyok. Oke, tapi sudah bonyok posisinya? Iya, udah bonyok. Aldi cerita itu perlakuan yang sempat dialami oleh Aldi apa aja, Bu? Cerita ke Ibu. Ya dipukulin, dijedogin, ditembak sama itu katanya. Terus ininya juga dibalsem, mata dibalsem. Itu perlakuan yang diterima oleh Aldi ya, Bu ya? Iya, Itu juga, Bu, yang diterima oleh kakaknya juga. Sama, Eka? sama. Kalau untuk Eka gimana, Bu? Lebih Perlakuan keras yang katanya. dialami. Lebih keras dia mah. Apa saja yang dialami oleh Eka, Bu? Ininya bonyok nih, terus ininya juga luka. Ini patah hidung. Ibu melihat sendiri nggak, Bu? Bagaimana kondisi dari Lihat di Eka? foto. Lihat di foto. Iya, Dan kondisinya sama seperti Sama, tadi Ibu sama. dengar dari Eka. iya. Ibu sempat tanya nggak, kamu kenapa nak kok sampai kayak gini gitu? Iya, saya kan tanya, Eka ngelakuin niki apa Pina itu enggak mah, demi Allah enggak. Kan malam minggu nginep di rumah Papa Sren. Di situ tidurnya. Pagi pulang saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" "Dari rumah Papa Sren." Nginep di situ. Oke. Tapi pada akhirnya Eka ini mengaku kenapa, Bu? Ya karena karena dapat itu sih, Mbak. Karena dapat. Dibonyok-bonyok terus kan dia kan ngebelain adik biar adiknya cepat keluar. Jadi biar adiknya keluar, Iya. Aldi ini keluar, sehingga si Eka menyampaikan itu ke polisi. Iya. Oke, Bu. Nggak kuat sama itu. Iya, Bu, mohon maaf. Tadi Eka itu posisi di SMP 11 itu tanggal berapa, Bu? Kok tadi kan Ibu menyampaikan juga bahwa pada kejadian ini sempat menginap di rumah Papa Sren. orang begitu ya? Iya. Pak siapa tadi namanya, Bu? Pasren. Pak Pasri itu siapa, Bu? Pak RT. Pak RT. Iya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Tadi kan Ibu sempat menyampaikan kalau ketika kejadian Eka ini ada di SMP 11, Iya. tapi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ketika kejadian ini Eka menginap di rumah Pak RT. Iya. Itu gimana, Bu? Gimana apanya? Iya. Itu dua. Jadi ibu yang diceritakan saat berkumpul di SMP iya. 11 itu pada saat penangkapan. Oke. Kalau pas peristiwa tanggal 27 ketika ditemukannya kedua mayat itu, pengakuannya menginap di rumah Papa Sren. Iya. Gitu. Oke. Jadi tanggal Iya, iya. 31 yang sedang kumpul di SMP 11. Iya. Gimana, Bu? Kalau Bu Yunani, betul? Betul. Atau bagaimana, Bu? Betul. Jadi yang betul adalah ketika di SMP 11 itu ketika penangkapan. Iya, Oke. penangkapan. Dan ketika menginap di rumah Pak RT itu Tanggal 27. Tanggal 27 pada saat sebentar, terjadi Ibu. peristiwa. Nanti kami berikan kesempatan untuk Iya. Ibu Titin. Kami persilakan Bu Yunani. Tanggal 27 malam Minggu. Tanggal 27 Malam malam Minggu. Minggu. Iya. Itu yang menginap. Iya. Oke, menginap di rumah Pak RT ya? Iya. Oke, nanti kita coba ngobrol lagi dengan Iya. Bu Yunani dan juga para narasumber di sini, pemirsa. Tapi kita jeda dulu. Catatan demokrasi kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Bu Yunani terlebih dahulu. Bu Yunani, ya, Bu Yunani mungkin tadi melanjutkan, Bu. Jadi Eka ini sebetulnya kenal dengan Vina dan Eki nggak sih, Bu? Enggak. Tidak pernah kenal sama sekali. Enggak. Oke, jadi waktu itu yang tadi Ibu sampaikan bahwa Eki dan teman-temannya juga kumpul di SMP 11, itu kapan, Bu, tepatnya? Tanggal 31. Tanggal 31? Iya, Bu ya. Oke. Kalau untuk yang kemudian menginap di rumah Pak RT, Tanggal 27 malam Minggu. tanggal 27 di malam minggu. Oke, 27 Agustus Iya. 2016 ketika kejadian perkaranya, pemirsa. Oke, baik, artinya Eka ini tidak mengenal ya, Bu ya, Iya. Vina dan juga Eki. Oke, kita juga akan coba menuju ke Pak Jogi Nainggolan selaku pengacara 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Pak Jogi, selamat malam. Selamat malam. Ya,
Pak Jogi, mungkin kita ingin tahu begini Pak Jogi, apakah betul memang para terpidana ini dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang sebetulnya tidak mereka lakukan? Itu betul nggak, Pak Jogi? Dan masuk kita kepada dari Eka Sati dan rekan saya di Filipina. Nah, ini yang keempat kalinya saya berbicara baik langsung datang ke studio TV1 maupun melalui virtual di TV1, dan pernyataan saya tidak akan pernah berubah karena ini dalam rangka membela hak-hak ajasi mereka yang telah terampas selama ini. Jadi saya jelaskan kembali, kami sebagai kuasa hukum ditunjuk oleh keluarga Eko itu pada tanggal 11 September 2016. Kemudian oleh 4 keluarga terpidana lainnya ditunjuk tanggal 26. Artinya kami ada 2 kali ditunjukkan surat kuasa untuk 5 terpidana. Namun apa yang terjadi di Kepolisian Resort Cirebon Kota yang sudah bisa kita lihat secara gamblang, foto-foto mereka itu menunjukkan ada katakanlah penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu, itu betul setelah kami menemui para terpidana di Polda Jabar. Dan langkah kami pada saat itu juga mengirimkan secara tertulis kepada kepolisian dari Polda Jabar agar mereka dilakukan perawatan, dan itu ada filenya. Karena kami juga sangat miris melihat ada perlukan yang sangat masif di tubuh daripada para terpidana, walaupun sebenarnya jarak antara perbuatan itu pada tanggal 31 September dengan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah tanggal 11 dan tanggal 26. Itu nyata. Jadi kami tidak katakanlah mengada-ada. Dan di hadapan penyidik Polda Jabar juga kami bertanya dan kami diterima dengan baik, termasuk juga pada saat mereka dimintain keterangan tambahan. Dan itu semua penyidik Polda Jabar cukup welcome sama kami. Namun apa yang terjadi di Kepolisian Resort Cirebon Kota, menurut penjelasan daripada orang tua dari 5 terpidana yang kami juga sambangin ke Cirebon, mereka tidak pernah diberikan akses untuk menemui keluarganya. Termasuk juga pada saat itu mereka sudah menunjuk pengacara terdahulu Cirebon. Tetapi apa yang terjadi? Para pengacara yang ditunjuk oleh keluarga ini tidak juga diberikan akses oleh kepolisian untuk menemui para terpidana yang saat itu sedang dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Ini kan di luar daripada norma hukum. Artinya kalau polisi pada saat itu bekerja secara profesional, due process of law, maka peristiwa ini tidak akan pernah terjadi seperti ini. Dan saya yakin kalau kepolisian bekerja secara profesional, mereka tidak akan pernah sampai di umur seumur hidup dan akan dibebaskan. Nah, ini ada kesalahan fatal, sudah berulang kali saya katakan, di orang tuanya dari Pak almarhum Eki, Saudara Rujana, yang telah melakukan tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang sebenarnya. Iya, oke Pak Jogi, tapi iya Pak Jogi, maaf saya potong. Iya Pak Jogi, mohon maaf saya potong. Artinya yang disampaikan oleh Pak Jogi itu sempat disampaikan juga nggak ketika persidangan? Bukan disampaikan lagi, dan itu nyata. Berulang-ulang kami menyampaikan itu di persidangan, tapi apa yang terjadi di persidangan? Hakim sepertinya tidak pernah menggubris apa yang kami sampaikan dan selalu mengatakan akan kami pertimbangkan. Itu bahasa hakim. Oke. Itu termasuk juga ketika kami mempertanyakan isi BAP yang notabene bertolak belakang dan sebenarnya hakim hanya mengatakan ini benar nggak tanda tangan kalian? Ya jelaslah itu tanda tangan mereka, nggak bisa disangkal. Tapi penandatanganan itu ada latar belakang yang sangat tersiksa dialami oleh mereka. Oke, baik kita tangkap poinnya. Itu sudah berulang kali. Oke. Berulang kali kami bahkan di persidangan itu juga kami di demo habis-habisan. Dan sebagai salah satu fakta yang kami juga sampaikan di ruang persidangan, ketika ada saksi perbelisan aja dari kepolisian dihadirkan di ruang persidangan, itu polisinya bawa senjata. Oke. Ruang persidangan, saya sampai protes itu ke hakim. Tapi hakim mengatakan ini aman. Saya protes, nggak bisa. Karena saya juga mantan polisi. Nggak boleh dong membawa senjata ke ruang persidangan. Padahal di situ ada propos. Oke. Seharusnya waktu itu sudah disterilkan. Ya. Itu bagian daripada intimidasi kepada kami lawyer yang saat itu membela mati-matian daripada klien kami. Tapi apa ya daya? Hakim tidak pernah mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Termasuk juga mulai dari barang bukti. Siapa bilang barang bukti tidak rusak sepeda motor? Kami lihat kok secara faktual ketika ada pemeriksaan sepeda motor ke bawah. Pak Jogi. Waktu itu sepeda motor kan di bawah kami ada di rang. Ya, sebelum kita ke Bu Elsa, Pak Jogi, artinya dengan adanya berbagai macam kejanggalan yang tadi Pak Jogi sampaikan, upaya hukum apa yang sudah Anda tempuh sejauh ini? Baik,
kami karena berada di Bandung, kami sudah lakukan upaya banding. Dan tentang putusan banding pun kami sampai sekarang belum pernah menerima relasi dari pengadilan negeri. Sehingga kami tidak sempat melakukan kasasi. Ini kan sesuatu apa? Sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada eksistensi pengadilan negeri. Kenapa kami sebagai lawyernya yang notabene terikat secara hukum terhadap klien-klien kami tidak diberikan pemberitahuan tentang turunnya hasil daripada putusan pengadilan tinggi Bandung yang notabene kami dapat akhirnya dikuatkan putusan dari pengadilan negeri Cirebon. Oke, baik, kita ke Bu Elsa. Dan kita ketahui waktunya sudah habis. Oke, kita tangkap poinnya Pak Jogi. Kita ke Bu Elsa. Ada berbagai macam rangkaian kesaksian yang muncul ini, Bu. Ada yang upaya kemudian dipaksa untuk mengaku, sampai ada upaya hukum yang ditempuh juga sampai banding. Setelah 8 tahun ini, bagaimana status hukum terhadap kasus ini kalau menurut Bu Elsa gimana? Ya kan semua sudah diuji di waktu di persidangan ya. Dan kita sudah ketahui bahwa para terpidana ini sudah didampingi oleh lawyer sejak penyidikan. Apakah itu di Polda Jabar ya. Jadi haknya dia untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang lawyer itu sudah terpenuhi. Kemudian dalam persidangan pun protes-protes itu sudah dicatat di dalam putusan, dan kemudian dari 5 mencabut keterangannya adalah 3 orang, dan sudah dihadirkan saksi verbalisan. Jadi ini cerita tidak bisa melompat begitu saja. Apalagi ada cerita tidak direkonstruksi, itu kan semuanya semua akan diperiksa oleh hakim ya dengan jaksa. Ini perlu diluruskan. Keterangan yang benar adalah keterangan yang di bawah sumpah di dalam persidangan itu, di mana dia diberi kebebasan loh mencabut keterangannya di BAP, tetapi dari 5 hanya mencabut 3, dan kemudian putusan dari hakim itu adalah berdasarkan fakta yuridis, bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi fakta yuridis. Apa bedanya? Fakta yuridis adalah persesuaian saksi-saksi, bukti-bukti, rekonstruksi, ahli, saksi verbalisan, dan keterangan terdakwa juga. Dari itulah diambil suatu fakta yang menguraikan dari unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu. Oke, Bu Elsa, tapi merasa tidak dalam rangkaian proses ini ada kejanggalan, Bu? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jogi. Saya tuh menjadi lawyer kan sejak tahun 85. Disumpah tahun 89. Oke. Kasus-kasus masalah pembunuhan sering, ya, ada beberapa lah. Dan kemudian semua pasti mengatakan tidak, karena ngeri untuk kalau di 340 ini kena, kan ancaman hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Ya, jadi menurut Bu Elsa ini ada kejanggalan atau tidak? Belum terjawab. Saya tidak mau, kita tidak bisa menyangkal apapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Kalau mau membatalkan itu, jika ada novum silakan. Untuk PK beberapa kali pun dibolehkan sesuai putusan MK. Oke. Jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu bisa mengacaukan fakta persidangan dan juga menyulitkan dan membuat image tidak baik dari publik. Oke. Penegakan hukum ini harus ditegakkan. Oke. Jadi ini status hukumnya sudah inkrah, ya sudah. Kalau misalnya mau menggugat pun ya upaya hukum lanjutannya. Iya, begitu ya. Betul. Silakan Bu Titin. Kami persilakan Bu Titin. Ini kasus hukumnya sudah inkrah kok, Bu. Ya. Kalau misalnya bicara persesuaian, karena Ibu nggak baca berkasnya. Saya baca, Ibu. Ya. Jadi saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. Ya. Oke. Jadi berarti kalau Ibu baca berkasnya, berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Itu penyebab kematian korban dalam tuntutan. Penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan tulang tengkorak belakang. Ada persesuaian, Bu, retakan tulang
tengkorak belakang yang menyebabkan kematian itu hasil visum dari hasil otopsi. Kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut. Persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa, baju itulah yang digunakan oleh korban Eki. Kemudian baju itu dikuburkan. Saat otopsi dikeluarkan lagi, baju itu tidak bolong sama sekali karena dalam tuntutan tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih, tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya. Mangga, saya buka berkasnya Bu, saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata Ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin Ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh jangan Oke, Ibu yakin, silakan. saya yakin, diri saya yang membaca. Jika Ibu mempunyai fakta itu, mengapa Ibu tidak ajukan di persidangan? Ini udah selesai, Ibu berjuang keras-keras di sana, Ibu lapor kemana-mana. Tapi kan faktanya ada saksi verbalisan. Jadi jangan Ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa Ibu yakin saya tidak membaca? Silakan Bu Titin. 3.40 waktu itu, apakah Ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup Bu? Sidang tertutup untuk Saka di bawah umur. Sidang di bawah umur untuk menjaga untuk masa depannya, dia tidak boleh di depan umum. Iya. Jadi sidang-sidang tertutup, sidang perceraian, sidang pemerkosaan, sidang anak kecil di bawah umur. Ya. Sidang dewasanya juga tertutup. Benar itu hakim. Sidang dewasanya juga tertutup. Kalau misalnya paham benar, ada 3 dakwaan, ada 3 berkas, 3 berkas dalam perkara ini. 1 berkas anak Saka, kedua berkas 1 5 terdakwa dalam 1 berkas, ketiga 1 berkas 2. Dalam berkas anak Saka Tatal, ini kaitannya dengan Pak Tony ya. Dalam berkas anak Saka Tatal, Eki, Peggy, DPO Peggy turut melakukan pemerkosaan. Dalam berkas dakwaan anak Saka Tatal, dalam dakwaan dewasa tidak dilakukan pemerkosaan, hanya mencumbu. Ini ada 2, baru saya pelajari, baru ada 2 berkas. 1 berkas karena saya tidak pegang, karena dipegang oleh pengacara lain. Saya tidak tahu perbedaannya yang ikut Saka Tatal atau yang ini. Ya, Bu Titin, soal Peggy nanti, bahasnya nanti ya. Kita fokus dulu soal tadi kesaksian. Kita menuju ke Pak Jogi. Pak Jogi, kok tadi kan Bu Elsa menyampaikan, nah ini kan kasusnya sudah inkrah di pengadilan, kok masih dipertanyakan? Baik, Bu. Jadi Bu Elsa yang saya hormatin, ya, tadi juga rekan pengacara Ibu Titin yang membela Sudirman di ruang persidangan. Sebagai senior Ibu, supaya Ibu tahu dulu ya, itu di dalam persidangan di luar daripada Saka Tatal yang dibawa umum, ada 7 terpidana, ada 7 tertangkap. Mereka sekarang sudah terpidana. Bayangkan aja soal itu, 1 terpidana namanya Ripaldi tidak mengenal yang 6. Yang 6 tidak mengenal yang 1. Tapi dituduhkan dengan pasal 380, Susudar 338, Junto pasal 81, merujukannya kepada pasal 76D tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua Bu ya, Ibu tadi mengatakan ada 3 yang merubah, bukan 3 Bu. Jadi seluruh klien saya yang sudah di BAP di Polda Jabar, ya, ketika kami dampingi pada saat pemeriksaan tambahan, mereka semua menarik BAP-nya yang dibuat di Kepolisian Resort Cirebon Kota. Ini catatan supaya Ibu juga nanti lebih mendalami lagi berkas perkaranya. Jadi apa yang diterangkan mereka di Kepolisian Resort Cirebon Kota itu adalah hal yang sangat menyesakkan mereka pada saat itu karena korban daripada penyiksaan. Kalau katakanlah kita bicara tentang bahwa perkara ini sudah inkrah, saya setuju. Tetapi ingat Bu, di dalam doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan cogito ergo sum ibi modesto. Itu tentang teori keraguan. Kami semua sudah berupaya untuk meyakinkan hakim bahwa ada beberapa dokumen
yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Sebagai contoh, Ibu Elsa, ada di situ sperma berdasarkan hasil temuan daripada kedokteran forensik. Dan dokter forensik itu juga sudah dihadirkan dalam ruang persidangan, itu harus dilanjutin oleh pihak kepolisian dalam rangka melihat DNA-nya. Sedangkan klien kami, termasuk juga klien Ibu Titin dan kliennya Ibu Wiwit, ada dalam penguasaan polisi, ditahan. Ya. Itu tidak pernah dilakukan, itu milik siapa sperma. Dan termasuk juga CCTV, Bu, ya. CCTV yang notabene dari rekan-rekan pihak kepolisian juga mengatakan, kami nggak punya ahli untuk membuka itu. Ini kan sangat, ibaratnya nih, membuat kita tercengang. Oke. Kok CCTV di zaman tahun 2016 itu nggak bisa dibuka? Seandainya pada saat itu dibuka, ini selesai masalahnya. Oke. Karena masalah nggak tidak sampai dihukum. Oke, Pak Jogi, kita Dan tangkap tentang poinnya. Ripaldi. Oke. Baik, Bang Mitra, kami persilakan. Terima kasih, Pak Pita. Di dalam perkara ini kita harus melihat asas hukum yang namanya res judica pro veritate habetur, yang artinya apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Oke, itu asas hukum kita. Yang pertama saya harus luruskan dulu ya keterangan daripada Abi Budi nih, karena kalau nggak diluruskan keterangan-keterangan terpidana seperti ini ya mantan, itu bisa akan membuat opini publik yang akan menurunkan reputasi institusi kepolisian dalam hal ini. Jadi Bapak juga saya harap jangan menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Tadi Abi Budi menyatakan bahwasanya penyampaian daripada para terpidana ini ada sekitar 5 orang juga menyaksikan kumpul. Di sini juga sangat janggal ini. Mereka ini kumpul sudah direncanakan atau bukan kan gitu. Jadi sama-sama kumpul nih 5-5-nya. Itu saya tanyakan kepada Bapak Abi Budi. Ya, silakan. Ya, Karena jadi pas kali di 5-5-nya kumpul ya, Bapak di seperti situ ini, itu. Pak. Jadi perlu Bapak ketahui. Enggak, pertanyaan saya itu dulu. Iya. Apakah yang 5 orang ini pada waktu di lapas itu dulu sudah bareng-bareng kalian apa? Oh, 5-5-nya di situ udah kalian rencanakan gitu sehingga kalian kumpul di situ. Oh iya, Pak. Iya. Udah direncanakan? Iya, oh enggak, direncanakan enggak. Jadi seperti ini makanya saya Enggak, tunggu dulu. Oke, enggak direncanakan. Artinya kayak gini, Pak, biar Bapak Enggak, itu sedih. aja pertanyaan saya dulu. Ya, ini waktu saya. Ya, tadi saudara bicara, saya diam. Oke? Ini waktu saya. Oke. Saudara mengatakan tidak direncanakan. Tadi saudara juga berpendapat bahwasanya dari gerak tubuhnya mereka tidak berbohong, kan gitu. Ini bahaya. Keterangan-keterangan seperti Abi Budi ini sangat membahayakan proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini, seperti itu. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia mengatakan tadi berdasarkan keterangan terdakwa, para terpidana ini tidak diikut sertakan dalam rekonstruksi. Padahal sesuai dengan bukti putusan pengadilan ya, para terpidana ini menolak rekonstruksi yang dibuktikan dengan berita acara penolakan rekonstruksi. Ya, saya bacakan nih biar Bapak tahu. Pada pertimbangan hakim halaman 93 mengatakan di sini, berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, tersangka 2 Eka Sandi, tersangka 3 Jaya, tersangka 4 Suprianto, tersangka 5 Sudirman, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Tujunita Agus Mulyadi, penyidik pada Polda Jabar, ditandatangani oleh para terpidana ini. Oke? Yang disaksikan oleh kuasa hukum mereka atas nama Tohab Elsiantar Esa dan Monika Odila Esa. Itu satu, ya. Jangan bilang tidak diikut sertakan rekonstruksi, mereka yang menolak gitu loh. Oke, Bang Yang Pitra, kedua, sampai situ dulu. ya. Betul nggak itu? Apa Abi Budi? Seperti itu? Enggak. Jadi artinya seperti ini, Pak. Supaya saya clear. hanya enggak Sebentar, Bang Pitra. Iya. Sebentar. Saya memahami sekali. Ya itu Anda jangan Iya. berpendapat atau berandai, ini fakta hukum Saya kita tidak sampaikan, berpendapat, akan tetapi saya hanya mendengarkan. Anda tadi sudah ceritanya. berpendapat dari gerak tubuhnya dia tidak berbohong, saudara bilang. Itu harus diluruskan itu. Jangan Anda merendahkan seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Oke, ini tidak benar oke, gitu. oke. Bahaya Anda. Saya tidak mengatakan apalagi Anda juga mantan saya- terpidana gitu. Iya, saya tidak mengatakan tidak benar atau benar. Saudara menyampaikan tadi dari gerak tubuhnya saya lihat dan manggut mereka diam-diam aja bahwasanya mereka tidak bersalah gitu.
kalau saya berpendapat seperti itu buat pribadi Bahaya loh saya. buat masyarakat yang awam gitu. Seolah-olah keterangan saudara ini paling benar. Enggak, saya tidak membenarkan diri, tidak seperti itu. Iya, Anda bisa seperti Jadi, itu, Pak. saya hanya Begini, mendengarkan cerita artinya, mereka. Bang saya Fitra, Bang meminta, Fitra. kalaupun Anda berpendapat sesuai fakta Anda sampaikan. Oke, Bang Jangan Fitra. Anda menilai gitu. Iya, loh. Bang Fitra, kita dengarkan dulu. Iya, Kita dengarkan silakan. dulu. Silakan. Iya, jadi ini kan pendapat saya, Pak. Pendapat saya ini saya pun berdasarkan fakta karena saya melihat dari gestur mereka. Justru karena Anda bukan ahli, tidak boleh berpendapat. Ya, Apakah ya, Anda ya, ahli ya. psikologi? Ya, paham, Anda paham. bisa ahli gestur? Ya, bukan ahli, ya, Tidak, ya. itu bukan kapasitas Anda gitu loh. Anda kalau memang apa yang disampaikan, sampaikan aja. Tapi jangan Anda menilai dia tidak bersalah. Oh, Dari iya, iya, mana iya, kalau iya. kita mengikuti Iya. pemikiran saudara, Iya, iya. bisa hancur pemikiran Oke, masyarakat Indonesia Bang ini Fitra, gitu loh. sebentar, saya tengahnya begini. Abi Budi waktu itu yang menyampaikan bahwa Anda menyampaikan bahwa mereka itu tidak ikut rekonstruksi dari mana? Dari pengakuan mereka. Pengakuan mereka. Pengakuan Mereka menyampaikan seperti itu. apa? Enggak. Jadi mereka bercerita sesuai yang mereka rasakan, ini pertama. Oke. Nah, kemudian saya mendengarkan. Saya hanya berusaha untuk menceritakan apa yang saya dengarkan dari mereka. Ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau toh memang saya menilai seperti itu. Ya, memang saya bukan ahlinya dalam hal itu, tapi saya dengar mereka. Itu sebetulnya konsumsi itu saya menilai buat diri saya sendiri. Tapi faktanya memang mereka ada di dalam. Oke. Saya tidak punya hak untuk menilai seperti Oke, jadi itu berdasarkan Tuangkan. cerita, Bang Begini Fitra. juga, oke. Selain di sini juga ada Titin nih, Titin Prilianti. Anda juga menyaksikan pada waktu berita acara penolakan rekonstruksi pada tanggal 26 Oktober 2016. Kenapa nggak Anda sampaikan di publik? Gitu Oke. loh. Kenapa hanya menilai proses hukum ini tidak profesional, proses hukum ini tidak tepat dilakukan, mereka bukan pelakunya. Ini sesuai dengan fakta putusan persidangan. Oke. Kita nggak bisa bantahkan ini. Titin Prilianti juga menyaksikan berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka 5 Sudirman pada tanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan ditandatangani oleh tersangka Eko Ramadhani alias Koplak, disaksikan oleh Titin Prilianti. Oke, baik. Nanti kita minta tanggapan dari Ibu Titin, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir setelah ini untuk Anda. Ya, kita langsung menuju ke Bu Titin. Tadi disampaikan oleh Bang Peter dan juga Bu Elsa bahwa untuk mereka yang tidak hadir di rekonstruksi itu, mereka itu hadir karena memang mereka itu menolak. Sehingga tidak hadir. Itu berdasarkan sidang atau surat tuntutannya ya? Ya, kalau dalam rekonstruksi memang semua dihadirkan, tetapi menolak rekonstruksi. Nah, saya ingat betul karena mohon maaf Sudirman itu di antara para pelaku yang ditersangkakan saat itu kan memang secara ini paling lemah. Dia juga tidak berkomunikasi secara baik dengan yang lainnya. Saya ingat betul ada petugas yang datang ke saya kemudian meminta gimana kalau hanya Sudirman yang melakukan rekonstruksi. Waktu itu saya jawab gini, yang lain tidak mau, jangan nganggap kelemahan Sudirman ini, dia yang susah bergaul, dia yang di bawah kecerdasannya di bawah rata-rata dipaksakan untuk ikut. Apa kabar nanti ketika dia rekonstruksi yang lainnya enggak, dibujukin Sudirman pasti mau karena secara standar kecerdasan dia masih jauh. Makanya saya juga menolak. Mau saya bilang Sudirman nanti digebukin lagi teman-teman, udah mah iya di dalam saat itu terjadi penyiksaan. Saya sempat ada komunikasi gitu. Jadi memang seluruh tersangka waktu itu masih tersangka dihadirkan, tapi memang menolak rekonstruksi, termasuk permohonan kepada Sudirman untuk melakukan rekonstruksi juga saya tolak. Oke. Dengan alasan saya khawatir dampaknya akan luar biasa bagi Sudirman yang kecerdasannya sangat di bawah rata-rata gitu. Oke, itu pengakuan ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Ini menarik. Kita menuju ke Bang Ruli ya. Bang Ruli, kalau tadi disampaikan ini kan ada berbagai macam kejanggalan yang dirasakan. Kesaksian dari para terpidana merasa ada kejanggalan. Tapi ini kasus hukumnya sudah inkrah tuh. Menurut Bang Ruli gimana? Status hukum terhadap pernyataan para terpidana itu gimana? Ya saya kira begini ya, selamat malam semuanya. Ya saya sepakat lah kalau udah diputuskan dan sudah inkrah ya kita harus hargai itu gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu sedikit itu. Kenapa kami ini ada di sini gitu. Jadi saya mewakili Dewan Pembinaan Nasional Peradi. Kami dapat surat dari Ibu Titin di mana dia rekan sejawat yang mengadukan dan mohon perlindungan kepada kami tentang masalah yang dihadapi ketika menghadapi
kasus ini gitu. Nah, tentu kami sebagai organisasi khususnya Peradi mempunyai kewajiban untuk memberikan solusi, untuk membantu konsultasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau diminta, tentu kita juga akan ikut jadi kuasa kalau diminta. Tapi hari ini kita masih memberikan bagaimana solusi terbaik dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga kedatangan ibu-ibu korban terpidana ini, yang 5 ini, datang ke DPN Peradi beserta dengan 4 saksi. 4 saksi yang pada waktu kejadian tanggal 27 Agustus itu bersama-sama dengan 5 terpidana ini di dalam satu tempat, yaitu di rumahnya Pak RT. Nah, ini kan kita jadi bingung. Kalau orang itu ada di tidak mungkin dia ada di 2 tempat. Karena kalau kita baca dakwaan itu kejadiannya jam 10 malam. Sedangkan yang 4 ini bersaksi bahwa mereka itu jam 10 malam sama-sama dengan yang terpidana itu ada di satu tempat. Ini yang menjadi pembahasan kami, sehingga kami mau menjadi kuasa dari yang 4 ini. Karena kebetulan hari tadi mereka dipanggil oleh Polda Jabar dan Polres Cirebon, kami mendampingi. Mendampingi dalam hal apa nanti Pak Jutek akan menjelaskan soal isinya. Tapi intinya bahwa kedatangan ibu dari 5 terpidana dan 4 saksi ini adalah minta bantuan perlindungan pada kami. Disertai waktu itu ditemani oleh Pak Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ya, silakan untuk Bang Jutek bisa ditambahkan tadi. Mengenai isi 4 kesaksian ini yang 4 saksi yang kita soal dampingi itu 4 tadi. saksi ini apa yang disampaikan? Baik Mbak Vita dan para pemirsa yang saya hormati. Betul, kami ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi, dalam hal ini oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, untuk menjadi salah satu koordinator lah ya, karena bertempat di Polda Jabar, kami kebetulan domisili di Jawa Barat, jadi kami menangani. Jadi terkait dengan kesaksian yang 4 saksi itu apa? 4 saksi itu kami mendampingi ini Teguh, Sarifudin, Okta dan Pramudia ya, dan Pram ya. Jadi mereka ini datang bercerita seperti yang disampaikan Bang Ruli, bahwa pada saat yang menjadi krusial nih Mbak Vita, menjadi krusial adalah mereka bercerita bahwa tahun 2016 ketika mereka memberikan kesaksian di pengadilan dan di BAP ya kan, mereka saat datang kepada kami mengatakan bahwa saat itu mereka mengatakan tidak benar. Dan saat ini setelah mereka melihat rekan-rekan mereka 5 terpidana yang dihukum seumur hidup gitu kan, mereka tergerak dan merasa bersalah. Ingin memperbaiki ya kan. Kami tanya apa sebenarnya yang mereka persoalkan. Mereka mempersoalkannya katanya gini Mbak Vita. Bahwa saat pengakuan pertama mereka mengaku di dalam BAP dan di dalam kesaksian mereka bahwa mereka tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di rumah RT. Padahal sebenarnya mereka itu bersepuluh ada di rumah Pak RT dari pukul 19 sampai pagi. Siapa aja 10 itu? 10 itu adalah 5 terpidana yang sudah divonis umur hidup. 4 saksi ini ya, Teguh, Sarifudin, Okta dan Pram ini ya kan, dan satu lagi anak Pak RT. Sementara ini jadi catatan nih, Pak RT mereka mengaku semuanya tidak melihat malam itu karena ada di sebelah rumah anaknya Pak RT. Tetapi yang sungguh aneh adalah yang dihadirkan di dalam kesaksian selanjutnya yang menjadi dasar di dalam persidangan yang dihadirkan justru Pak RT, bukan anaknya. Anaknya tidak pernah dihadirkan. Ya kan, ini kan menjadi tanda tanya yang harus kita patut pertanyakan gitu kan. Tapi 4 saksi yang menjadi klien Anda itu memang sempat menyampaikan itu di persidangan? Ya, betul. Makanya dalam hari ini kami pastikan, kemarin kami ketemu ketika Ketua Umum kami memberikan press conference, kami hadir, kami ditugaskan, kami ketemu lagi dengan 4 saksi ini, kami tanya, betul Anda yang Anda mau katakan itu betul, yang Anda alami, Anda dengar, Anda rasakan, dan yang betul terjadi.
Kan gitu kan? Oke, tapi Nah, versinya gimana? Waktu 2016 waktu itu kesaksiannya apa dan sekarang kesaksiannya apa? Perbedaan Ya. itu belum dijelaskan secara Ya, spesifik tadi. perbedaannya yang di 2016 itu mereka bersaksi bahwa mereka tidak ada bersama-sama di rumah Pak RT. Itu Oke. krusial karena kejadian tanggal 27 Agustus itu kan gitu. Oke. Itu krusial. Kenyataannya mereka 10 itu beserta dengan 5 terpidana itu ada di rumah Pak RT. Itu krusialnya. Oke, silakan Bang Pitra. Itu tadi ada keterangan dari saksi di persidangan juga. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu di sini. Kata beliau ada 4 saksi, Teguh, Saripudin, Okta dan lain-lain. Ya. Di dalam putusan pengadilan, apalagi perkara nomor 4 ini kan ada 3 register perkara. Yang pertama perkara nomor 16, yang kedua perkara nomor 3, yang ketiga perkara nomor 4. Nah, jadi terkait dengan perkara nomor 5 ini ya, karena juga ada Pak Jogi ya sebagai kuasa hukumnya 5 terpidana ini yang menjadi saksi itu ada 26 orang. Oke. Yang dari 26 orang ini yang disebutkan oleh beliau itu tadi, saya tidak melihat ada beliau untuk dihadirkan di dalam persidangan. Oke. Kan gitu. Artinya kalau memang ini mereka menemukan bukti baru dengan kesaksian baru, seperti yang saya bilang tadi, silahkan melakukan upaya hukum PK. Itu negara telah mengatur proses hukum tadi. Kalau memang proses hukumnya dulu itu tidak benar, silahkan pra peradilan dong. Oke. Gitu loh. Artinya jangan sudah ada putusan yang sudah ingkrah karena memang ini viral. Nah, kita memanfaatkan momen viral ini dengan sebutan no justice no viral. Jangan seperti itu. Kita harus profesional juga. Nah, artinya kalau memang ada yang tidak benar di dalam putusan pengadilan ataupun keliru, silahkan PK. Oke. Nah, kalaupun seumpamanya dari keterangan saksi-saksi ini ada yang tidak benar, laporkan polisi dengan kesaksian palsu. Oke. Gitu, jangan juga kita selalu mengkritisi tapi upaya hukum itu nggak ada kita lihat sampai hari ini gitu. Oke, silakan Betul, singkat. Pak. Betul. Bang Ruli. Sebentar. Bapak terlalu maju ya. Ini kita sedang upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Bukan, Dan saya saksi-saksi. terlalu majunya yang mana? Kan saya menanggapi rekan saudara. Betul. Jangan saudara saya bilang juga jelaskan. terlalu maju. Anda merendahkan saya seperti itu gitu loh. Dari mana Maksudnya terlalu gimana? majunya? Saya tidak pernah merendahkan saudara, jangan rendahkan. Saya bilang terlalu Saya maju. nggak merendahkan Anda. Jangan Saya bilang terlalu gitu maju. loh. Saya Itu aja. komentari karena dia menyebutkan ada saksi atas nama Teguh, Saprudin dan Okta. Di dalam putusan pengadilan saya tidak melihat nama saksi itu. Oke, karena silakan. saksi Betul. itu ada 26 orang. Betul. Saksi perbalisan 3 orang dan saksi adicat ada 4 orang. Oke, jadi Kan 4 saksi itu dipertanyakan, Bang Makanya Ruli. saya tanggapi tadi, kok saudara bilang saya terlalu maju? Makanya saya jelaskan. Akan saya jelaskan di mana majunya. Keterangan Anda yang paling benar gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita ini kan Saya dialog. tidak bilang saya paling benar. Saya Bukan, belum bilang jangan begitu. Anda merasa. Tidak. Saya tidak bilang yang saya bilang itu jangan Anda merasa keterangan Anda itu yang Kita paling nggak benar. jadi debat kusir ya. Bukan masalah debat jadi nggak usah kusirnya. lah, nggak Ya. usah. Artinya kita saling menghargai lah di sini. Bukan, kita Ya. kita bicara materinya aja lah, nggak usah. Oke, kita Bang ngomong. Pitra, Bang Ruli nggak selesai kalau kayak gini. Jadi gimana? Tadi kan dipertanyakan tuh 4 saksi nggak ada. Jadi begini, keberadaan kami ini sedang mengumpulkan dan mencari bukti-bukti baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu 5 terpidana ini yang saat ini ada di dalam. Itu yang sedang kami upayakan. Kami belum terima kuasa loh. Oke. Kita sedang menganalisa dan kita sedang mencari bukti-bukti. Oke. Kapan bukti-bukti ada, kami akan bilang apakah pantas mereka ini dapat bantuan hukum cuma-cuma dari Peradi atau tidak. Saat ini belum, gitu ya. Ya. Ini yang kami lakukan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lengkap soal motifnya. Tadi kan motif belum dibahas ya. Apakah ini memang murni karena permasalahan cinta segitiga, permasalahan geng motor, atau ada motif lain di balik itu? Nanti kita bahas. Usai jeda. Oke, di segmen ini kita fokus membahas apa sih sebetulnya motif pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Kita akan coba mengacu berdasarkan surat dakwaan dan juga dituntutannya. Kita langsung menuju ke Bang Tony RM, pengacara tersangka Peggy Setiawan. Tadi saya sempat lihat Bang Tony sempat membawa surat dakwaan, betul ya? Tertera tidak di situ bahwa sebetulnya motif pembunuhan ini apa? Iya, terima kasih. Saya
agak sebentar ya, saya agak ganjel tadi ketika Pak Abi ini ya dikomentari oleh Pak Pitra ya. Pak Abi, jangan down, semangat. Untuk mengungkap kebenaran, semangat. Tidak ada larangan seseorang menilai seseorang. Menilai orang tidak ada larangan. Jadi kalau cerita ya 5 terpidana ke Anda, kemudian Anda menilai bahwa dari gesturnya itu tidak bohong, itu hak Anda. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada sanksinya. Kedua, jangan dikira ya ahli yang bisa menilai. Hei, di depan persidangan ahli juga tidak bisa menilai, tidak boleh menilai, akan ditegur sama hakim. Nah, ini yang ahli bahaya hanya nih. menyampaikan Jadi keterangan-keterangan sesuai seperti yang dengan bahaya. keahliannya. Kenapa saya bilang bahaya? Pak, Kalau tidak yang imbang, tidak Pak. berkompeten memberikan pendapat, ini akan Ini waktu menjadi saya, persepsi negatif. Gitu loh. Ini waktu saya. Ada apa? Ini waktu saya lagi Enggak. ngomong. Saudara tadi mengatakan Bukan, ini dari kampung. Ini menjadi bias loh. Ini harus dari Artinya kampung. apa? Tidak Proses imbang hukumnya kalau sedang berdebat dengan berjalan. Anda. Anda seorang pengacara harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang saya katakan adalah kalau pendapat tidak Anda ada yang larangan bilang, orang menilai orang lain. Itu. Kalau itu memang berpendapat suka-sukanya, semua orang aja berpendapat. Tapi laporkan punya aja. kapasitas Kalau dia tidak. berpendapat dianggap melanggar hukum, Gitu loh. laporkan. Bukan, artinya ini proses hukum yang dibahas. Kalau memang pendapat terkait Yang hal lain, silakan. yang diceritakan Akan oleh tetapi, Abi adalah benar, ya, dia menilai curhatan ya, para terpidana. Dia menilai gerak nanti tubuh, makanya dengarin. benar tidaknya, nanti benar tidaknya ini akan ditindaklanjuti oleh tim asistensi yang dibentuk oleh Polda Jawa Barat dan Mabes Polri Bareskrim. Dan itu bukan mengenai putusannya, tidak materinya, boleh tetapi mengenai membahayakan tindakan perilaku penegak hukumnya, posisinya itu. keterangan negatif kepada publik. Ahli aja ditegur oleh Kemudian hakim, kedua, apalagi mereka. Bu Melsa, Bukan Bung Mitra, siapa-siapa. Bung Tony, sebentar, tadi sudah clear itu. Oke. Tidak perlu Publik dibahas. di- Enggak. Kedua, Tidak saya dibahas. mengenai motif. Pertanyaan saya belum terjawab. Motifnya itu apa? Menyesatkan itu. Oke. Bang Pitra, sudah cukup? Mengenai motif. Silakan untuk motif. Oke. Semangat Pak ya, Pak Abi, semangat untuk mengungkap benar, semangat. Mengenai motif, kalau saya baca berdasarkan putusan, ya saya ambil satu saja, yaitu putusan nomor 4 garis miring Pit.B 2017 PN Cirebon atas nama 5 terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, ya. Dalam dakwaannya di sini dikatakan, ya, disebutkan bahwa pada pukul hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mereka bersebelas ini dikumpul di warung Ibu Nining. Kemudian mereka minum minuman keras, ya, sejenis ciu, kemudian pindah ke jalan SMPN 11 Perjuangan. Di situ sambil minum minuman, Andi yang DPO itu, ya, menyampaikan bahwa Andi menyampaikan ada masalah dengan geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monreker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Atas dasar keterangan Andi ini, 10 temannya itu kemudian rame-rame mencari geng XTC. Tiba-tiba lewatlah Muhammad Rizky atau Eki yang berboncengan dengan Pina dan Liga Akbar sendirian. Kemudian setelah dilempari, ya, Liga Akbar ini menyelamatkan diri dalam dakwaan, ya, menyelamatkan diri, ya. Kemudian Muhammad Rizky atau Eki yang berboncengan dengan Pina terus dikejar sampai terjadilah korban nyawa. Nah, jadi, ya, motif ini, ya, kalau dilihat dari dakwaan ini, motifnya ini, ya, antar geng dari yang dipancing, yang dipicu oleh seorang Andi. Dan Andi ini, ya, dalam putusan ini ikut menganiaya, ada perannya. Saya sudah rangkum perannya Andi, tapi ikut menganiaya dan juga ikut menyetubuhi Vina. Lalu kemudian dihapus dari DPO Andi ini. Sebentar, permasalahan geng motor ini permasalahan apa kalau berdasarkan surat dakwaan? Tidak dijelaskan, hanya menyampaikan Andi ini bahwa dirinya sedang ada masalah dengan geng motor XTC. Nah, yang 10 ini, ya, ini diduga Monreker, ya, Monreker. Jadi Monreker dengan XTC kalau berdasarkan putusan
pengadilan. Oke. Lalu setelah munculnya berbagai macam saksi-saksi yang ternyata Liga Akbar juga memberikan keterangan tidak benar setelah diperiksa di Polda. Akhirnya kalau tidak benar, maka motif ini ya Liga Akbar tidak mengenali Rivaldi ya di dalam putusan ini mengenali, tapi kenyataannya tidak mengenali. Berarti motifnya kan enggak seperti ini setelah bermunculan. Lalu apa motifnya? Makanya tim asisten di sini harus turun memeriksa dari nol ya, bukan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan saya sepakat harus PK cari novum. Tetapi ya perilaku tindakan penyidik sejak awal dari 2016 ini harus diperiksa semua oleh tim asistensi. Oke, tapi singkat sebelum ke Bu Elsa, menurut Anda kalau dengan perkembangan penyidikan saat ini motifnya memang betul karena soal geng motor itu atau ada hal lain sebetulnya? Sepanjang ya belum ada putusan pengadilan lain, putusan atau keputusan ya, ini tetap masih mengacu kepada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya. Saya tidak bisa berspekulasi meskipun sudah muncul ya. Nah makanya tim asistensi ini pasti nanti menemukan ya. Kenapa? Karena apakah setelah muncul saksi-saksi, apakah pelaku yang 8 yang sudah divonis itu apakah benar-benar pelakunya? Bicara setelah munculnya para saksi, kan begitu. Nah, kembali saya sebagai penasihat hukumnya Peggy Setiawan, di sini muncullah Peggy alias Peron. Saya setuju tangkap itu Peggy alias Peron, tetapi jangan Peggy Setiawan, klien kami bukan Peggy alias Peron itu. Oke, silakan Bu Elsa. Tadi disampaikan sebetulnya peran krusial di sini adalah Andi, betul ya tadi ya sesuai dengan surat dakwaan. Peran krusialnya itu bukan Peggy tapi ke Andinya ya. Iya, pemicunya adalah Andi yang dihapus dari DPO itu. Oke, silakan Bu Elsa. Sementara DPO dihapus namanya. Ya, kan kalau di putusan itu kan mereka sudah mencabut semua keterangan ya di persidangan itu. Dan mereka saksi-saksi mahkota saling memberikan keterangan di bawah sumpah semua. Mereka saksi mahkota saling dan kemudian yang disebut Peggy Peron itu kan ada 3 DPO, Peggy, Peron atau Andi atau Dani. Nah sekarang karena mereka mencabut, tetapi hakim dengan saksi verbalisan tetap sesuai dengan persesuaian fakta yuridis, tetap 3 orang DPO. Tetapi krusial bagi penyidik ini harus 2 alat bukti. Nah karena dia dianggap telah mencabut, sehingga dia harus memberi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain. Nah kalau dibilang namanya Peggy Peron, kita harus lihat itu bagaimana waktu kecilnya umur namanya siapa, kemudian waktu sekolah namanya siapa, kemudian sampai Dukcapil dan sudah DPO kan pada saat itu. Kok bisa Dukcapil berganti dengan Robi ya, namanya Robi. Nah yang ingin kita tanyakan, kalau beritikat baik, kenapa dia kalau dia nggak bersalah dia klarifikasi aja ke penyidik, apalagi udah punya lawyer ya. Nah kenapa dia sampai 8 tahun tidak ditemukan dan kemudian menjadi kuli bangunan ya. Jadi saya bilang semuanya ini tinggal buktikan, yang tidak buktikan secara pro justisia di penyidikan di Polda Jabar dan kemudian kalau memang tidak benar PK dan untuk Peggy ya penyidikan baru dimulai. Tetapi yang saya tidak mau merusak hasil penyidikan ataupun memberikan image di publik yang merusak dan menghina atau merendahkan suatu pekerjaan dari institusi, dari polisi, jaksa maupun dari hakim itu. Silakan Bang Tony. Merendahkan itu pendapat Ibu ya, karena harus dibuktikan. Kalau merendahkan itu dianggap pidana, Ibu harus buktikan. Kedua, Ibu nanti tahu dari mana? Ibu tahu dari mana Peggy Setiawan di Dukcapil berganti Robi? Apakah Ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil? Ya ini kan di dalam kita tunjukkan di sini, tunjukkan di sini. Ini kita bisa bilang. Tunjukkan di sini. Untuk apa? Saya kan bukan lawyernya. Anda kan lawyer. Makanya jangan asal ngomong. Bukan, kita lihat keterangan di sini. Ibu tidak lihat Polda Jawa Barat. Saya ini dalam konferensi persnya melihat di Polda Jawa Barat kalau dalam Anda buktikan konferensi persnya.
menunjukkan Kenapa Anda marah sama ijazah, saya loh? Kamu rapor, bantulah dan itu. seterusnya itu semuanya atas nama Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Kemudian Ya, Anda sebutkan. kalau Polda Jawa Barat ya dapat Tidak perlu membuktikan Anda Anda bicarakan, sampaikan, buktikan kepada penyidik, bukan kepada saya. Itu Peggy Setiawan, bagus itu membuktikan Peggy Setiawan. Akan tetapi, apakah Peggy Setiawan adalah Saya pelakunya? kan ngikutin dari demokrasi juga keterangan-keterangan kemarin-kemarin. Oke, silakan Bang Pitra. Nah itu Iya. jadi Ibu jangan asal ngomong. Wah, saya tidak asal ngomong ya, saya punya dasar. Tunjukkan bahwa di Anda Dukcapilnya itu tunjukkan kepada Peggy penyidik, Setiawan bukan berganti Robi. kepada Oke, saya. Jangan asal ngomong. Tidak asal ngomong, saya punya dasar. Yang mana menjadi tunjukkan. Robi Bang Tony, karena Bang dari Tony. bapaknya Rudi. Sebentar kita dengarkan Nah, di Dukcapil tetap Peggy Rudi, Setiawan, bro. tunggu dulu, ya. Rudi, ya. Sama saya, Rudi sama saja, penyidik, sama Rudi polisi, saja, sama Polda ya. Jabar. Dua namanya, keterangan dia. Yang Apa, ayo, pertama, apa? ya, yang pertama di Cirebon, namanya Apa Rudi. namanya? Yang kedua di Bandung, namanya Saprudin. Oke? Salah, bukan Nah. Saprudin. Itu keterangan dari kalian saudara sendiri, bapaknya. Gimana ngelihatnya? Baca dong itu di media. Oh, Dia udah media sampaikan ada. nama Dari saya. media Yang pertama di Bandung, Sabri. Sekarang Anda tidak mengakui. Bagaimana Anda mengakui kebenaran sedangkan halal kecil saya tidak Anda akui? Pendapat-pendapat Berarti Anda, ini membela kalau babi buta. Kita harus pendapat-pendapat fair, Anda, kita bersyukur. kalau tidak berdasarkan Tidak bisa data, seperti itu. bahaya itu menyudutkan orang. Ini asas praduga tak bersalah. Ini Di pengadilan nanti punya putusannya. selingkuhan di Oke, Bandung. Bang Pitra, Benar nggak itu? Bang Tony nanti Punya kita lanjutkan. selingkuhan di Bandung. Bayangnya Peggy. Bang Pitra, Bang Tony. 2007 kenal dengan namanya Tuti katanya. Oke, nanti kalau ini nggak mau berhenti bicara, Kata saya ambil siapa? mikrofonnya. Itu, Bang baca Tony, itu. Bang Pitra, Iya, artinya nanti. begini. Oke, nanti kita Jangan lanjutkan. Anda menyerang Tahu. membabi Bu buta Elsa, tapi yang nggak mendengarkan Kita masukan lanjutkan. orang lain. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kalau Anda Oke, saya yakin bahwa Bapak dan juga Ibu-ibu yang ada di sini masih ingin mengutarakan perspektifnya, tapi sayang sekali ini durasi kita terbatas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yunani, Ibu Titi, dan juga sejumlah narasumber. Ada Bang Pitra, kemudian Bu Elsa, Abi Budi, kemudian Bang Jutek, Bang Ruli, Bang Tony, dan juga tadi masih bersama kami juga ada Bang Jogi atas waktunya. Akhir kata, saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Tony. Dipersembahkan oleh